Adakah Tuhan Yesus dalam hidup kita? Hidup di dalam dunia ini penuh dengan persoalan. Siapapun kita, apakah kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, tua atau muda, semua memiliki masalah dari waktu ke waktu. Dan bila kita jujur, kita tahu bahwa dengan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki, kita tidak memiliki jawaban untuk semua masalah tersebut. Kita semua butuh pertolongan Tuhan Yesus selama kita hidup dalam dunia ini. Jika Tuhan Yesus ada bersama kita, maka kita akan bisa melewati badai kehidupan apapun yang datang melanda hidup kita selama di dunia ini. Apakah itu badai dalam bentuk persoalan finansial, pekerjaan, kesehatan, ataupun semuanya sekaligus datang melanda hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa menenangkan badai sehebat apapun. Dan Tuhan Yesus berkuasa menenangkan hati kita di tengah-tengah semua badai kehidupan yang kita hadapi. Mari kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Badai yang melanda perahu yang membawa murid-murid dan Tuhan Yesus terjadi tiba-tiba setelah mereka selesai dari suatu pelayanan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi, apalagi setelah mereka mengerjakan kehendak Tuhan. Dan badai tersebut sangat dahsyat, bukan sekedar angin atau ombak biasa. Pandemi corona atau COVID-19 saat ini mungkin bisa digambarkan juga sebagai badai dahsyat yang tiba-tiba melanda seluruh kehidupan kita. Apalagi bila selama ini kita mengerjakan kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Namun pada kenyataannya, selama manusia hidup di dunia ini, badai pasti akan datang pada semua orang, baik yang hidup di luar kehendak Tuhan, maupun yang patuh dan hidup dalam kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk jangan terkejut, bingung, apalagi mempertanyakan Tuhan bila badai kehidupan yang dahsyat datang melanda. Justru dipastikan bahwa badai pasti datang, hujan pasti datang, banjir pasti datang. Namun yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi orang yang mendirikan rumah di atas batu, yakni kita terus hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Maka rumah kita akan tetap berdiri, yang berarti kita akan menang menghadapi badai kehidupan tersebut. Tentunya ayat ini juga mengajarkan kepada kita, bila selama ini kita mengetahui firman namun tidak melakukannya, maka kita harus segera bertobat. Bila kita memiliki gaya hidup yang salah, yang berdosa, yang terus-menerus tidak dalam kebenaran dan kekudusan,
Walau berulang kali Roh Kudus telah berbicara dalam hati kita, maka kita perlu berbalik dari gaya hidup tersebut dan sungguh-sungguh kembali melakukan kebenaran dan kekudusan firman Tuhan. Sebab bila tidak demikian, maka kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Badai kehidupan yang terjadi akan mengalahkan kita dan menghancurkan kita. Tuhan Yesus tidak mau kehancuran terjadi atas kita. Tuhan Yesus telah mati bagi kita, menanggung semua kutuk dosa, dan membayar lunas semua dosa dan akibat dosa kita di kayu salib Golgota. Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan firman dan Roh Kudus-Nya bagi kita, sehingga selama kita hidup di dunia ini, kita dapat memiliki damai di tengah badai dan keluar dari badai dengan selamat bersama-sama dengannya. Marilah kita memilih untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan patuh pada firman-Nya, patuh pada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang mendirikan rumah di atas batu yang tetap bertahan walau badai kehidupan apapun melanda kita. Kiranya badai kehidupan yang terjadi saat ini selalu membawa kita kembali kepada Tuhan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bila selama ini kita hidup patuh dalam jalan Tuhan, biarlah ini membuat kita semakin sungguh-sungguh. Namun bila tidak demikian, biarlah ini membuat kita kembali patuh kepada Tuhan sepenuhnya. Kita ingat apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 67 dan 71, yakni, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Keadaan yang terjadi membuat kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini sangat terbatas dan sementara. Betapa pentingnya kita memprioritaskan Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya selama kita hidup. Biarlah setiap badai tidak ada yang sia-sia, namun membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin menjadi pelaku firman, dan semakin mengenal Tuhan. Dan itu dimulai dengan saat berada di tengah badai kehidupan yang terjadi, jangan pernah lupakan bahwa ada Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang kudus, yang berkuasa, yang setia, dan yang tidak pernah berubah. Dan biarlah kita benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi dan bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan. Ada beda yang besar antara mengetahui mengenai seseorang dengan mempunyai hubungan pribadi dengan orang tersebut. Seseorang bisa berkata dia mengetahui banyak mengenai Presiden Amerika Serikat atau presiden mana saja. Mungkin melalui media sosial dia bisa mengetahui bagaimana kebiasaan presiden tersebut, makanan kesukaannya, ataupun warna favoritnya, dan banyak hal lainnya. Tapi dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan presiden itu. Maka semua pengetahuannya tentang presiden itu tidak akan ada gunanya ketika dia sedang dalam kesulitan. Tapi anak presiden tersebut yang memiliki hubungan pribadi dengan ayahnya tentu akan sangat mengalami perlakuan berbeda. Ketika menghadapi kesulitan, maka tentu ayahnya yang adalah presiden akan menolong anaknya tersebut. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjalani satu hidup yang berbeda dengan orang lainnya yang bukan merupakan anak presiden. Demikian juga tidak cukup bagi kita untuk mengetahui saja hal-hal tentang Tuhan. Namun biarlah kita benar-benar memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mengenal karakter Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan. Bila tidak demikian, maka badai kehidupan yang dahsyat dapat membawa ketakutan yang dahsyat juga kepada hati kita, sama seperti yang terjadi sesaat kepada murid-murid. Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Tuhan Yesus bersama murid-murid di tengah badai. Namun sayangnya murid-murid saat itu ketakutan. Tuhan Yesus juga bersama kita di tengah badai kehidupan apapun, termasuk pandemi COVID-19 yang sama-sama kita alami saat ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah kita ketakutan karena kita meragukan atau melupakan kesetiaannya. Mazmur 89 ayat 9 sampai 10 berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya." Mazmur 107 ayat 28 sampai 31 berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Tuhan Yesus dapat meredakan badai kehidupan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Namun yang paling penting, Tuhan Yesus dapat meredakan badai di dalam hati kita, yakni badai ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan badai lainnya. Kita tidak tahu berapa lama badai kehidupan di sekeliling kita akan berlangsung. Bahkan sebenarnya jika satu badai berlalu, maka di waktu yang akan datang, pasti akan datang badai kehidupan berikutnya. Itu sebabnya fokus kita adalah Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus di dalam badai apapun di sekeliling kita, hati kita dapat tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita penuh damai sejahtera bukan ketika tidak ada badai kehidupan, bukan ketika semua sudah reda atau sudah beres, tapi hati kita penuh damai sejahtera karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita memiliki firman dalam hati kita, dan kita hidup patuh pada firman-Nya. Dalam kisah Markus 4 tadi, ketika Tuhan Yesus sudah meredakan badai yang melanda perahu murid-murid, dan ketakutan mereka akan badai selesai, maka ketakutan akan badai digantikan dengan hal lain, yakni bisa kita sebut dengan takut akan Tuhan. Itulah yang perlu kita miliki, sehingga dalam setiap badai kehidupan yang terjadi, tidak ada yang sia-sia, tetapi membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 39 sampai 41 berkata, "Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?' Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, 'Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?'" Mari memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang patuh akan Tuhan, yang suka akan segala perintah-Nya. Amsal 8 ayat 13 berkata, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Amsal 16 ayat 6b berkata, "Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan." Ada juga orang-orang yang mengalami badai kehidupan, tapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka tetap memiliki hati yang sama seperti sebelum badai terjadi. Jika tadinya mereka penuh kejahatan, mereka tetap dalam jalan kejahatan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, kita tidak mau memilih hal yang demikian. Kita mau selalu menyenangkan Tuhan, mematuhi Tuhan. Apakah saat tidak ada badai, apalagi di saat terjadi badai kehidupan, kita mau senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27 berkata, "Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut." Sangat besar berkatnya jika kita hidup takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27 berkata,
takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mazmur 34 ayat 8 dan 10 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Itu sebabnya janganlah kita mengeraskan hati apabila jika sudah terjadi badai kehidupan. Biarlah kita semua selalu mau bertobat dan benar-benar mau hidup takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mulai hari ini, biarlah badai kehidupan yang terjadi membawa kita semakin takut akan Tuhan, dan juga semakin dewasa rohani di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh memiliki karakter Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Badai kehidupan pasti akan tetap datang silih berganti. Demikian juga pencobaan dan penderitaan. Namun bersama Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, kita dapat tetap maju dan menang. Sama seperti Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-murid dalam Markus 4 ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Maka bagaimanapun dahsyatnya badai, mereka tetap tiba di seberang. Markus 5 ayat 1 berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Demikian Tuhan Yesus juga sudah berjanji kepada kita, bahwa kita akan sampai ke seberang. Masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan, yakni dalam kemenangan, dalam kekekalan, di sorga yang kekal, di Yerusalem baru. Apapun badai yang terjadi, kita akan sampai di sana. Dan itu membuat hati kita damai dan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus juga sudah berjanji dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Dan kebaikan yang paling besar dalam melalui semua badai kehidupan ini adalah kita semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam ayat sambungannya dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka dunia di sekeliling kita akan melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Mereka melihat kekudusan Tuhan. Mereka melihat damai Tuhan. Mereka melihat kasih Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui perkataan kita, tindakan kita, walau di tengah badai sekalipun. Dan itu membawa mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Matius 5 ayat 14-16. Amin.